Selamat malam, perkenalkan nama saya Arfian Giting Mauludin, NIM 055 188 mahasiswa program studi sistem informasi. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil praktik tugas 2 mata kuliah jaringan komputer mengenai penggunaan command prompt atau CMD dan beberapa perintah TCP IP sesuai panduan praktikum. Sebelum memulai praktik, saya sudah membuka command prompt sebagai administrator agar semua perintah dapat dijalankan dengan baik dan tidak mengalami kendala akses. Untuk pertama adalah perintah cd. Saya akan memberikan perintahnya cd. Perintah ini digunakan untuk berpindah direktori atau folder pada CMD sehingga mempermudah akses file dan folder tertentu. Selanjutnya adalah perintah cls. Nah, untuk perintah ini digunakan untuk membersihkan tampilan layar CMD agar tampilan menjadi lebih rapi dan mudah dibaca. Berikutnya saya akan menjalankan perintah cls garing miring tanda tanya. Nah, untuk perintah ini digunakan untuk melihat bantuan penggunaan perintah cls. Sistem menampilkan informasi singkat mengenai fungsi dan cara penggunaan cls. Kemudian saya akan mencoba perintah dir/ tanda tanya. Perintah ini menampilkan bantuan mengenai fungsi direktori beserta parameter yang dapat digunakan untuk melihat isi folder pada CMD. Praktik berikutnya adalah perintah ipconfig. Perintah ini digunakan untuk melihat konfigurasi IP komputer seperti IP address, subnet mask, dan default gateway. Informasi ini penting untuk mengetahui status jaringan komputer. Selanjutnya ipconfig/all. Perintah ini menampilkan informasi jaringan secara lengkap seperti MAC address, DNS, DHCP, dan detail adapter jaringan yang digunakan komputer. Selanjutnya ipconfig/ tanda tanya. Perintah ini digunakan untuk menambahkan seluruh bantuan dan parameter yang tersedia pada ipconfig sehingga pengguna dapat memahami fungsi-fungsi tambahan yang ada. Berikutnya ipconfig/release. Perintah ini digunakan untuk melepas alamat IP dan dari DHCP server sehingga koneksi jaringan sementara akan terputus dan alamat IP menjadi kosong. Selanjutnya ipconfig renew. Perintah ini digunakan untuk meminta alamat IP baru dari DHCP server agar komputer dapat kembali terhubung ke jaringan. Selanjutnya ipconfig display DNS. Nah, untuk perintah ini digunakan untuk melihat cache DNS yang tersimpan pada komputer, yaitu daftar alamat domain yang pernah diakses sebelumnya.
Selanjutnya ipconfig flash DNS. Nah, untuk perintah ini digunakan membersihkan cache DNS agar data DNS lama dapat diperbarui kembali. Selanjutnya ipconfig request DNS. ipconfig register DNS. Perintah ini digunakan untuk melakukan registrasi ulang DNS komputer ke server DNS agar identitas komputer diperbarui pada jaringan. Selanjutnya perintah ping. Nah, untuk perintah ping ini saya akan melakukan perintah ping google.com. Nah, perintah ini digunakan untuk menguji koneksi jaringan dan mengetahui apakah komputer dapat terhubung dengan server tujuan. Hasilnya muncul reply dari server Google yang menunjukkan koneksi internet berjalan dengan baik. Selanjutnya perintah net start. Perintah nestart digunakan untuk melihat koneksi jaringan yang sedang aktif beserta port yang digunakan oleh komputer. Dengan perintah ini kita dapat mengetahui aktivitas jaringan yang sedang berjalan. Selanjutnya saya melakukan reset google.com. Nah, perintah ini digunakan untuk melihat jalur atau hop yang dilewati paket data menuju server tujuan sehingga dapat membantu menganalisis gangguan jaringan. Selanjutnya saya akan menjalankan perintah ping. Nah, untuk perintah ping ini digunakan untuk mengukur kualitas jaringan seperti latensi atau paket loss. Hasilnya menunjukkan koneksi jaringan dari komputer menuju server tujuan.
kita akan menunggu sekitar 75 detik lagi. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan perintah ns lookup. Nah, untuk perintah ini digunakan mengetahui alamat IP dari suatu domain melalui DNS server. Dengan perintah ini kita dapat melihat proses penerjemahan nama domain serta IP address. Selanjutnya saya akan menjalankan perintah netsh. Nah, ini digunakan untuk konfigurasi jaringan melalui CMD seperti pengaturan IP address dan konfigurasi adapter jaringan. Untuk perintah ini selalu berhati-hati soalnya akan mempengaruhi di jaringan kita kalau seandainya memang ada kesalahan saat konfigurasi. Selanjutnya saya mencoba melakukan perintah root. Nah, untuk perintah ini digunakan menemukan tabel routing jaringan pada komputer sehingga kita dapat melihat jalur pengiriman paket data. Dan yang terakhir saya akan menjalankan perintah net user. Perintah ini digunakan untuk melihat daftar user atau pengguna yang terdapat pada komputer. Dari seluruh praktik yang telah dilakukan, saya dapat memahami fungsi dasar perintah-perintah jaringan pada Windows, khususnya untuk konfigurasi, analisis, dan troubleshooting dari jaringan komputer. Praktikum ini juga membantu saya memahami cara kerja jaringan komputer secara langsung melalui command prompt. Demikian hasil praktik tugas 2 mata kuliah jaringan komputer yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat malam.